Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, berasal dari UPT SMP Negeri 2 Medang Deras, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Baiklah, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakangnya adalah murid tidak suka peraturan karena jika mereka melanggarnya, mereka akan mendapatkan hukuman dan membuat mereka merasa malu. Lalu, tujuan aksi nyatanya yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang berasal dari dalam diri mereka atau intrinsik. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian, tolak ukurnya ada dua. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama dan siswa serta guru mampu menjalankan keyakinan kelas tersebut. Kemudian apa-apa saja langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan? Tentunya menghadap kepala sekolah untuk meminta izin melakukan diseminasi pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas bersama CGP lain dan rekan sejawat. Kemudian, melakukan diseminasi tentang pentingnya materi budaya positif kepada rekan sejawat. Lalu, dukungan yang dibutuhkan adalah jelas dari kepala sekolah, kemudian dari calon guru penggerak yang lain, lalu rekan sejawat serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif dan kebijakan universal. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras oleh calon guru penggerak 1. Ibu Dewi Sartika, 2. Pak Babang Kapriono, 3. Pak Muhammad Ibrahim. Mohon Bapak dan Ibu guru sekalian memberikan waktunya karena untuk beberapa saat ke depan ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru-guru penggerak kita yang ada di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras ini. Kita sikapi dengan positif supaya kita dapat menerapkan budaya positifnya di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kami akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak untuk memaparkan budaya positif yang akan diterapkan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Kepada Bapak dan Ibu guru kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Melty yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Nampaknya dari suaranya sudah makan siang ya, Bu Mia. Baik Bapak Ibu guru, agar kegiatan kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Pak Prapto bisa memimpin doa. Kepada Pak Prapto, saya persilakan ke depan untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita,
Hanya alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Prapto yang telah memimpin doa. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita buat ice breaking dulu seperti biasa yang sering dilakukan di berbagai kegiatan. Kalau saya mengatakan gajah, maka jawabnya adalah kalau saya bacakan gajah besar, ya gajah besar, semut kecil, manusia iya, hewan tidak. Oke, bisa sama-sama ya Bapak Ibu, kita coba ya. Semut besar, semut kecil, gajah besar, manusia iya, hewan tidak. Oke, bisa ya Bapak Ibu, kita ulangi bersama-sama. Gajah besar, ya fokus. Kita ulang ya Pak Alal ya. Gajah besar, semut kecil, manusia iya, hewan tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini desiminasi dari kami sebagai CGP Angkatan 7 dengan harapan ke depan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif yang ada di UPT SMP Negeri 2 Madanggeras. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat foto kami yang ganteng dan cantik. Kalau Pak Ibrahim itunya di sini kayak mata sarengan ya Pak ya. Itu bukan dari foto itu ya Pak. Kami ada 3 dengan harapan ke depan setelah kami CGP berikutnya ada CGP lain mungkin nanti bisa diikuti oleh Ibu Bro atau Ibu Dian atau Ibu Rizka yang masing-masing muda ini, Bu Juli ya, Bu Fatima yang masih muda yang memiliki semangat tingkat dewa, mungkin Bu Mariama masih muda Bu Mariama ya, nanti bisa dicoba Bu Mariama. Next Bu Dewi. Nah, ini ada konsep inti dari budaya positif yang akan kami paparkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Nanti sama-sama kita pahami apa sebenarnya disiplin positif. Apakah yang selama ini kita terapkan di sekolah kita sudah sesuai dengan disiplin positif yang dipaparkan atau yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Negara Indonesia. Lalu berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, nanti ini juga akan kita paparkan. Sebenarnya kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan murid itu apa saja? Sehingga nanti kedepannya kita akan dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya ada posisi kontrol guru dan restitusi. Nah, ini materi yang sangat baik dan sangat bagus. Bagaimana kita seorang guru mengontrol posisi kita terhadap murid kita. Dan yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Ini menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi anak-anak nantinya kita akan menerapkan segitiga restitusi agar murid-murid kita menyadari bagaimana sebenarnya peran dia sebagai murid. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu yang saya banggakan, sama-sama kita pahami ada perubahan pola pikir dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Ini sama-sama kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi murid itu sudah memiliki kebutuhan, setiap murid itu memiliki bakat, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru menebarkan bakatnya. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, mencari bakat-bakat apa saja yang dimiliki seorang murid.
Biasanya kita sebagai seorang guru, anak itu pintar karena nilai matematikanya 9, anak itu pintar karena nilai IPA-nya 10. Tetapi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu. Karena pada dasarnya dari lahir seorang murid itu sudah memiliki bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang memiliki bakat memasak, ada anak yang memiliki bakat main bola, ada anak-anak bakatnya membaca puisi. Nah, itulah tugas guru, mencari bakat-bakat tersebut lalu kita tebalkan dan kita kembangkan. Jangan ada anak ketika kita memberi materi lalu ada anak-anak nyanyi lalu kita hukum. Tidak seperti itu. Artinya bakat murid itu adalah bernyanyi. Mungkin dengan materi bahasa Indonesia misalnya tentang hutan, ya silakan buat aja lah supaya anak itu mudah hafal, buatlah berbentuk bernyanyi. Nah, selanjutnya ini siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi sama-sama kita sudah tahu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, disiplin, mandiri, berpendidikan global, bernalar kritis dan sebagainya. Ini goalnya. Kita sebagai seorang guru, inilah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita aplikasikan, yang mana kita harapkan agar anak-anak, agar murid-murid nanti diterima di masyarakat. Bagaimana kita membuat murid 10 hingga 15 tahun ke depan agar diterima masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Next, Bu Dewi. Nah, ini materi berikutnya yaitu mengenai disiplin positif. Sama-sama kita ketahui kalau sudah konotasinya kata positif berarti hal-hal yang baik, Bu Mardian. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh misalnya ada rekan kita terlambat. Kita sebagai seorang teman terkadang kita menegurnya. Cara menegur seseorang itu pun berbeda-beda. Ada yang menegur dengan secara halus, dia kena. Ada yang memang orang itu ditegur harus dengan cara keras. Contoh, Ibu Rapita sering terlambat misalnya. Mungkin kita sebagai rekan akan memberikan disiplin positif atau mengingatkan rekan kita agar tidak terlambat. Atau murid kita sering terlambat. Kadang kita sebagai guru lupa bahwa murid terlambat lalu kita hukum seenaknya. Tanpa kita tanya. Mungkin kalau kita tanya, misalnya Juventus, kenapa kamu terlambat? Apa masalahnya? Kadang banyak anak-anak yang terlambat itu memiliki alasan-alasan yang membuat kita itu terhanyut. Contoh, misalnya ada seorang murid, ketika kita tanya, mohon maaf Pak, saya terlambat karena malam bantu ibu buat lontong, buat serabi untuk dijual. Lantas apa yang kita tawarkan? Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Nah, itu jangan tiba-tiba anak terlambat lalu kita hukum seenak kita. Dan itu tidak boleh, Bu ya. Atau sampai menghukum anak-anak misalnya membawa aqua 1 karton gara-gara dia terlambat, itu juga tidak tepat ya kan. Jadi mari kita sama-sama membangun disiplin positif di sekolah kita dengan baik ya. Berikutnya adalah ini ada korelasinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid atau anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari dalam diri dan dari luar diri. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimana tugas kita sebagai guru? Membangun atau menyadarkan anak-anak tentang kebutuhan mereka. Nah, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Bagaimana orang lain mau menghargai kamu jika kamu sekolah masih terlambat? Nah, inilah tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun rasa percaya diri murid, bagaimana kita membangun nilai-nilai kebajikan kepada murid. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, inilah tugas kita bagaimana menumbuhkan kesadaran murid. Karena rata-rata murid kita itu tidak sadar apa sebenarnya tugas dia sebagai murid. Kenapa? Dia diciptakan di muka bumi ini. Kenapa dia sebagai murid? Apa perannya? Apa fungsinya?
Nah inilah Bu Esi, sama-sama kita sadarkan murid kita agar murid kita tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu Bu Ende. Ya, Bu Fatimah ya, sepertinya merenung apa yang memikirkan kira-kira apa nanti tentang murid kita yang terlambat gitu ya Bu. Mau kita apain ya? Nanti kita sama-sama diskusi Bu. Ya, gimana Bu? Oh, kita kasih cumi-cumi gitu Bu ya. Ini sama-sama Bu. Ya, nanti kita bahas sama-sama Bu. Artinya bagaimana tanpa menyentuh anak itu baik atau anak itu sadar. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu. Dan ini sampai sekarang pun saya berusaha bagaimana tanpa saya menyentuh, tapi tumbuh jiwa kesadaran murid. Karena saya rasa karena kita hidup di wilayah pesisir, mau tidak mau memang pelan-pelan kita bersama, tidak bisa kami bertiga, tapi kita bersama bagaimana menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran murid bahwa mereka adalah sebagai murid yang memang sesuai yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Jangan mentang-mentang nanti satu suku, misalnya sukunya adalah Mangunsong dan anak itu jarang masuk lalu nilainya 9. Nah ini tidak ada nilai kebajikannya. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu harus sama, baik suku, agama harus adil. Jika memang anak itu pantas ya berilah nilai yang pantas, bukan karena kedekatan, bukan karena suku, bukan karena agama. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu karena memang ada di suatu sekolah itu juga suku itu masih digunakan. Nah ini kita sama-sama menghilangkan bagaimana agar itu tidak terjadi di sekolah kita. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan ya di organisasi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya pikir profil pelajar Pancasila ini jika kita terapkan bersama dan dapat diaplikasikan oleh murid, maka sekolah kita itu akan tenang dan damai. Yang jadi masalah adalah kita sudah melakukan beberapa pembiasaan. Contoh, pembiasaan sholat duha. Ketika anak-anak itu sudah memiliki iman yang baik, tetapi ternyata masih ada di antara mereka yang lompat pagar, ya, merokok di belakang dan sebagainya. Nah ini PR kita bersama. Sampai sekarang tugas kita sebagai seorang guru nggak kelar-kelar, asik itu aja yang kita urus, asik anaknya itu saja. Nah ini PR bersama Bapak Ibu, karena saya perhatikan yang memproses itu saja. Bagaimana andaikan kita kompak bersama? Contoh, baju murid keluar, yang sering menegur murid itu saja. Saya, Bu Dia, Bu Melvi, dan beberapa guru yang lain. Bagaimana andaikan kita sepakat bersama? Nah, alangkah indahnya jika bajunya dimasukkan. Tapi kita kompak ya. Jangan pula nanti saya yang menyuruh masuk, ketika guru lain masuk, bajunya keluar, dibiarin. Nah ini juga nggak benar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bagaimana membentuk budaya positif di sekolah kita dengan tujuan agar sekolah kita terbentuk menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang damai. Ya Bu Umi ya. Begitu ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi. Yang berikutnya adalah PYP ya, ini yaitu Ibo Primary Years Program. Ini gawean Bu apa ini? Mem Apita ya, ini bahasa Inggris ya Bu. Mem. Kebetulan saya nggak jago bahasa Inggris, saya jagonya bahasa Thailand ya. Sawadikap, kapunkap, kakaklai, gitu ya Bu Ros ya. Nah, ini yang pertama adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, lalu keingintahuan, lalu komitmen, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Nah ini yang bagian percaya diri ini terkadang murid kita masih banyak yang kurang percaya diri. Lantas bagaimana kita membentuk agar murid percaya diri? Seperti yang kita lakukan ada beberapa pembiasaan ya. Nah inilah tugas kita bersama. Tugas kita bersama bagaimana membentuk anak-anak agar memiliki rasa hormat. Karena kalau zaman saya sekolah dulu Bu,
Kalau saya jumpa dengan guru saya takutnya setengah mati. Kalau di luar saya takutnya setengah mati, sembunyi-sembunyi di bawah pohon pisang di pagar. Kalau anak-anak kita sekarang ya kan Bu Yusnia ya, kita lewat, mau kita ditabrak, mau kita dilewatinya. Nah ini tugas kita bersama bagaimana agar anak-anak memiliki rasa menghormati terhadap sesama, kepada guru dan kepada orang tua. Nah ini sudah mulai menurun, kita sama-sama bersama kita membentuk murid-murid kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu berikutnya adalah keterampilan hidup, life skill. Jadi murid-murid kita, Ibu Deli Rapita Otusunggu, selain murid kita ajarkan ya dengan nilai-nilai budaya positif, selain kita ajarkan dengan pengetahuan, juga kita ajarkan life skill mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki rasa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri mereka. Nanti Bapak Ibu wali kelas bersama, kita kan ada pembiasaan asa bakat. Mohon kerjasamanya, bangunkan rasa percaya diri murid-murid Bapak Ibu. Jangan sampai setiap asa bakat itu nanti yang muncul anak kelas 96 aja, 96, 81, 92, 91, ataupun kelas 75. Silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menumbuhkan rasa percaya diri murid kita. Yang awalnya nggak muncul, misalnya kelas 72, 73 nggak muncul. Bagaimana? Kita sama-sama berkomitmen membentuk rasa percaya diri murid. Percayalah Bapak Ibu, murid-murid kita itu sudah memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi sampai saat ini kita belum menemukan bakat apa yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Mungkin saat ini kebutuhan Ibu Umi adalah makan. Tetapi apakah mungkin sama kebutuhan dasar Bu Juli itu makan? Mungkin kebutuhan Bu Juli ingin represi, pulang sekolah jalan-jalan naik mobil misalnya, ke beras tagi misalnya, atau ke rumah makan mewah gitu misalnya. Tetapi apakah sama kebutuhan dasar dengan Bu Dian? Mungkin Bu Dian ingin di rumah aja ber-AC, atau Bu Umi mungkin ingin berenang, atau mungkin Pak Prapto ingin yang lain, atau mungkin Pak Lawa ingin tidur, kebutuhan dasarnya, ya kan? Atau Bu Fatima ingin mempercantik diri, makeup. Iya, beda-beda Bapak Ibu. Nah inilah harus kita sama-sama, Ibu Erdina Sinaga mungkin kebutuhannya nonton film Korea. Kita sama-sama harus mengetahui kebutuhan anak itu apa. Jangan ketika anak menyanyi kita mengajar langsung Pak keluar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata kebutuhan anak itu bernyanyi, atau pada saat belajar dia makan. Berarti kebutuhan anak itu makan. Lantas bagaimana? Kita jelaskan. Nah, sebelum kamu berangkat sekolah, makanlah yang sekenyang-kenyangnya, sehingga kamu di dalam kelas tidak makan, karena makan itu mengganggu teman kamu. Atau misalnya nyanyi, ya, anak si Budro nyanyi ketika Budro mengajar, diingatkan Budro. Nah, pada saat kamu mandi pagi, silakan kamu nyanyi di kamar mandi sepuasnya, sehingga kamu di sekolah tidak nyanyi lagi, karena itu akan mengganggu temannya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuan anak itu bernyanyi, ya ingin kepuasan dia bernyanyi. Tujuan anak itu makan, ya untuk mengenyangkan diri dia. Seperti itu. Kebutuhan dasar kita akan terpenuhi dengan baik apabila harus dipenuhi. Kalau kita lapar ya harus makan. Ya memang itu kebutuhan kita. Mungkin beda ya dengan Bu Karti, kalau dia lapar mungkin dia nggak makan. Mungkin dia akan bernyanyi. Tapi berarti kebutuhannya sudah lain lagi gitu. Next Bu Dewi. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya lihat rata-rata kebutuhan Bapak Ibu pada saat saya menjelaskan ini kebutuhannya adalah tidur. Kayaknya tidur ya kebutuhan dasarnya itu saat ini ya. Pak Lawa ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia Pak Prapto. Yang pertama ada bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang papan pangan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, kesehatan, ini jasmani dan rohani, berproduksi.
Ini kebutuhan hidup dasar manusia, sandang, papan, pangan, jasmani dan rohani. Ya kan Bu Juli ya? Ini jelas kebutuhan dasar kita dan harus kita penuhi. Kenapa kita butuh tempat tinggal? Ya memang supaya kita tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak dimakan binatang buas, tidak dipatok ular sendok, kan begitu ya. Kalau seandainya Bu Juli nggak ada rumah tidur begitu aja, apa yang akan terjadi kira-kira? Didatangi ular sendok, ya, didatangi ular berkepala hitam, bisa jadi Bu ya. Ya. Tapi berikutnya ini setiap manusia, kalau tadi yang lapar, maka kebutuhan dasar manusianya adalah bertahan hidup. Lalu berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini mungkin kalau Bu Fatima ini di sini nih rasa butuh kasih sayang ya. Iya, dipedulikan, memberi dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh misalnya, Yohanes sudah makan dek. Abang lihat di Yohanes sakit. Ya. Izinkan abang menjengukmu. Misal, jangan cemburu gitu lah Bu Fatima. Nah ini kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang dicek mungkin Bu Juli, Dek Juli sudah makan, nggak dibalas. Berarti bukan itu kebutuhannya. Ternyata Bu Juli kebutuhannya adalah emas dan berlian. Begitu. Ya Bu Juli ya. Jelas ini berbeda-beda. Saat ini kalau saya tanya, coba saya tanya, Bu Umi, dari kelima ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, yaitu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dihormati, lalu kebebasan, itu kategorinya ada mandiri, memiliki pilihan senang, mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan yang kelima adalah kesenangan, beriman, bertakwa, bergurau, menikmati apa yang dilakukan, ya, bermain, kesenangan itu bermain, ya, tertawa, bergurau, canda gurau. Dari lima ini kira-kira Bu Umi kesenangannya apa? Kebutuhan dasar Bu Umi apa kira-kira? Kesenangan. Oke, Bu Umi kesenangan. Kalau Mem Aprita apa? Semuanya seragam Mem Aprita ya. Semua mau diiniin ya Mem ya. Coba pilihlah satu lah Mem. Kira-kira saat ini apa yang paling mendesak gitu ya? Apa kira-kira Mem? Bertahan hidup, Pak. Bertahan hidup. Kalau Bu Esi bertahan hidup. Bu Irma? Kebebasan, Pak. Kebebasan. Ya Bu Irma memang suka yang bebas-bebasnya. Manjat gunung, manjat pohon Bu Irma ya. Iya. Bu Juli, kira-kira apa Bu Juli ini? Nah ini Bu Juli nih. Seorang kali saya sama Bu Juli ini. Apa itu Bu Juli? Iya, kasih sayang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Juli. Oke ya. Pak Bakti sudah tahu kan kebutuhan Bu Juli? Kasih sayang, jangan lupa nanti malam di video call Bu Juli ya Pak. Iya. Kalau Bu Rizka apa ini kebutuhannya? Senyum-senyum aja sendiri di sana. Kira-kira apa Bu Rizka ya? Kasih sayang juga. Oh kasih sayang juga. Bapak jubirnya ya Pak ya, memang luar biasa. Tahu isi hati anaknya. Kalau kebutuhan saya jelas lah Pak ya. Saya kebutuhan saya untuk saat ini ya jelas kasih sayang lah. Ya. Jelas kebutuhan saya kasih sayang. Iya. Berhubung Bu Juli juga kasih sayang, mungkin kita bisa coba Bu Juli ya. Iya. Ya Bu Juli ya. Oke. Bu Melvi kebutuhannya apa Bu Melvi? Kesenangan ya, canda tawa, bisa lah masuk grup Lenong Bocah. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini mungkin bisa dipahami. Ini ada beberapa kasus, jadi nanti Bapak Ibu saya harapkan tuliskan kira-kira apa yang diminta. Nanti saya akan membagi kertas cinta yang akan saya bagikan, ya, yaitu kasus pertama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ini bukan Ibu Rani nih Bu, Bu Dewi ini mungkin, Ibu Dewi gurunya, ya, Bu Rani. Menurut Ibu, menurut Bapak, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah
agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Sama-sama ya Bu, kita lihat kasusnya ya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini ya, langsung aja lah ya Bapak Ibu ya, gak usah pakai kertas ya. Tadi manapun tadi kertasnya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ya, kasus yang pertama ini kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Apa Ibu Darlin? Kebebasan. Bagus. Yang lain ada? Sepakat? Sepakat. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya Bu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ada jawaban lain? Mungkin Bu Yohana? Ini kata kuncinya, kan gak seru jadinya ya. Kesenangan. Kesenangan. Iya. Ini jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Ada kata kuncinya, kan gak seru jadinya ya. Oke, ini jawabannya kesenangan ya Bapak Ibu. Jawaban Bu Darin sudah bagus ya. Berikutnya Bu, oke, kita sama-sama ya. Ini adalah kesenangan seorang murid. Kadang mau gitu ya Bu Esi ya, pas kita ngajar nyanyi dia, nyanyi apapun dari lagu-lagu viral ya, lagu no comment itu sih dari lo masa bodoh gak mau tahu ya. Ya, selamat datang Ibu Cindy. Oke, berikutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira ini apa kebutuhan dasarnya? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya, mulai paham ya, kasih sayang ya Bu Inti. Iya, benar sekali. Makanya kalau ada teman kita yang pakai baru, sepatu baru, jilbab baru, harus kita cantik ya Bu Juli pakai jilbab baru ya. Biar senang dia. Ya. Itu kebutuhan kesenangan. Kasih sayang. Iya, mohon maaf. Saya kasih Bu aja, karena masih fokus ya. Ya, kebutuhannya adalah kasih sayang. Bagaimana Bu Inti? Iya, minta perhatian juga. Iya, benar sekali. Ternyata yang belakang kebutuhannya adalah makan minum ya. Iya, dikasih. Yang dikasih itu CS-nya aja ya. Yohana nggak dikasih ya. Berarti bukan kebutuhan untukmu. Berikutnya, Pak Per, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Dengerin ibu aja gitu ya maksudnya ya. Aku bosan, masa pelajaran ibu bro gitu-gitu aja. Asik itu aja diulangi ya. 1 tambah 1 itu aja. Besok itu aja. Nah, kira-kira ini kebutuhannya apa ya? Kebebasan. Bu Ros sudah mulai paham ya Bu Ros ya. Enggak sia-sia kita materi kita hari ini. Luar biasa. Berikutnya Ibu Dewi. Apa itu? Tulisannya terlalu besar kali Bu Dewi. Nggak nampak saya. Oke, dan ini yang terakhir. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru julukin ke teman-temanku di depan kelas. Nunjukin ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini sering terjadi ya. Kadang murid kita membuat sesuatu lalu kita kasih tahu, dan ini juga tidak baik. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa ini Bu Dian? Iya. Iya, tepat sekali. Itu adalah penguasaan. Oke, baik Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya cintai. Ini adalah bagian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing, di sekolah kita tercinta, agar terbentuk sekolah yang ramah anak dan sekolah damai. Kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya Bapak Ibu sama-sama ya. Kalau saya mengatakan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa ya Bu Irma ya? Oke. Guru penggerak,
Nampak memang kebutuhannya makan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya, materi berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bapak Muhammad Ibrahim ST, TST, ya, tes susu telur. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya di sini merasa CGP yang paling rendah levelnya di antara Bu Dewi dan Pak Bambang. Tapi apa boleh buat, saya sudah menjalankan program CGP ini selama hampir 1 bulan. Apalagi di depan saya ada guru-guru saya kayak Bu Melvi, Pak Mangun Song, Bu Irma, Bu Ros, saya pun lupa namanya, Bu Fatima, Bu Mariama, dan yang lain-lain. Iya, Pak Halawa, maaf Pak Halawa. Jadi saya di sini mau meneruskan materi dari Pak Bambang Kafriono. Kebetulan karena saya pengalaman yang paling sedikit menjadi guru, mohon dimaklumi kalau saya pun berdiri tidak tegak Bapak Ibu. Karena saya merasa ilmu saya ini sedikit sekali, apalagi saya dihati oleh guru saya di SMA dulu, Pak Satya Bakti, yang terkenal sangat tegas. Jadi makanya saya pun mau menerangkan motivasi perilaku manusia ini ala kadarnya, yang saya ketahui saja Bu Dian. Jadi kalau Bu Dian pun kira-kira mendengarkan apa penjelasan dari saya sedikit yang Ibu Dian dapatkan, mohon dimaklumi Bu. Oke, kita mulai saja. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut modul ini, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi diharapkan dari modul budaya positif ini, kita sebagai calon guru penggerak menggugah kembali motivasi anak-anak untuk belajar, untuk dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, wadahnya adalah program calon guru penggerak. Jadi, menurut motivasi perilaku manusia ini, itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada motivasi di dalam diri anak-anak itu, dia takut dihukum. Takut dihukum karena apa? Karena murid melakukan disiplin dari disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi ini tidak tumbuh dari dalam diri mereka. Misalkan tadi Bu Dewi Rapita menghukum Juventus yang terlambat. Dia kenapa dihukum? Kenapa Juventus takut dihukum? Karena dia merasa gini, kemarin saya terlambat dihukum Bu Dewi Rapita Kubusundu. Hari ini saya harus tidak terlambat. Tapi yang memotivasi dia itu bukan karena ingin tepat waktu Bu, tapi karena takut dihukum kembali. Itu dia. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini merupakan salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalkan si Rifki 73, ada mamanya di sini.
Bu Rizka, si Rifki misalkan nih, dia kan ribut di kelas. Tapi ada guru misalkan saya yang tidak ribut di kelas akan saya beri nilai 8. Itu kan sebuah imbalan Bapak Ibu, atau sebuah penghargaan. Anak itu menurut, si Rifki menurut, tetapi itu juga salah. Harusnya motivasi itu memang lahirnya dari dalam diri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman tadi juga. Itulah yang sama-sama akan kita coba capai dalam murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menurut modul ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang berasal dari dalam dirinya adalah yang terakhir, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Contohnya apa nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri tadi? Ada banyak. Salah satunya memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kesenangan, kemudian ada apa lagi tadi? Bertahan hidup, kemudian kebebasan, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut modul ini, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman, atau yang kedua, mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya sebetulnya di kelas masih menerapkan 2 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yaitu menghindari membuat anak menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan. Kenapa saya ikut CGP? Karena menurut saya program CGP adalah wadah yang baik untuk saya menambah ilmu bagaimana cara mendidik anak-anak murid, penerus-penerus bangsa kita. Karena saya sadar, saya juga guru, perlu menambah ilmu, perlu menambah motivasi. Makanya itu saya mengikuti CGP Angkatan 7 ini. Saya harapkan untuk kedepannya adalah rekan-rekan kita di sini yang mengikuti CGP Angkatan berikutnya. Lalu kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak murid, pasti anak itu merasa menyakitkan, hatinya teriris, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut dan memaksa dirinya. Tanpa kita sadari, coba Bapak dan Ibu guru yang pernah jadi murid, pasti semua pernah jadi murid, pasti ingat dulu apa hukuman yang telah diberikan kepada saya saat masih menjadi murid. Saya yang berdiri di sini sebagai guru, dulu kan saya murid juga, murid Irma, murid Pak Mangunsok. Saya masih ingat hukuman-hukuman yang dilakukan terhadap saya. Walaupun saya sadar hukuman itu untuk mendisiplinkan saya di kelas, tetapi hukuman itu membuat membuat pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, melalui modul positif ini, kita sebagai guru harusnya tidak lagi menyakitkan hati anak murid. Lalu penghargaan ini jelas-jelas membuat identitas disiplin murid menjadi gagal. Kenapa? Karena jelas tidak efektif, kemudian merusak hubungan, lalu mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya. Saya rasa penghargaan ini menurut saya sesuatu hal yang baik. Ternyata menurut modul dari
budaya positif ini membentuk disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita masih menerapkannya kepada murid, kita akan membentuk disiplin diri murid yang gagal kepada murid-murid tersebut. Selanjutnya Bu Dewi. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Lalu ada perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi dari disiplin dengan identitas sukses, kita harus membuat murid melakukan penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek itu apa Bapak Ibu? Misalkan sebelum kita meninggalkan kelas, kita ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita apa, lalu materi kita tadi apa. Itu akan membuat penguatan jangka pendek. Dan satu lagi, untuk menjadikan saya guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Dewi Sartika. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Saya butuh waktunya sekitar 20 menit paling lama ya. Akan saya padat-padatkan dan minim-minimkan. Walaupun hari ini kondisi saya kurang sehat juga karena saya sedang sariawan Bapak Ibu, jadi saya mungkin kurang ini juga untuk berbicara. Jadi tadi sedikit materi terakhir yang disampaikan oleh Pak Ibrahim ini mengenai perbedaan konsekuensi, hukuman dan restitusi. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membedakan hukuman yang seperti apa, konsekuensi yang bagaimana, dan restitusi yang seperti apa. Selama ini yang kita laksanakan di sekolah kita ini itu adalah hukuman. Kita belum pernah melakukan restitusi, only hukuman. Saya paham dan mengerti Bapak Ibu, untuk merubah sesuatu itu tidaklah mudah. Saya yakin dan percaya. Tapi kita harus memulai dari diri dan punya keyakinan bahwa kita bisa merubah semuanya itu. Nah, kenapa? Di sini dia Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini tadi ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya Bapak Ibu kalau siswa nggak mengerjakan PR dihukum ya. Kayak kemarin saya lihat ada guru yang menghukum siswa itu dengan membuat tulisan di dadanya ya bumi sambil berkeliling. Itu hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya adalah yang menyakitkan, membuat rasa malu siswa dan merendahkan diri siswa. Itu semuanya hukuman. Dan kita masih melakukan itu Bapak Ibu sayangnya. Jadi ini ciri-cirinya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit ini termasuk hukuman. Kalau dia konsekuensi, beda lagi. Dia tidak jangka panjang menimbulkan kesakitannya. Paling hanya saat itu dia merasa, ibu ini pun harusnya istirahat, aku mengerjakan tugasku. Begitu dianya. Atau konsekuensi yang lain, kamu kerjakan 3 kali lipat UPN-mu. Begitu dianya. Tapi kalau yang hukuman udah pasti ini jangka panjang, mengalami menyakitkan di dalam dirinya. Nah, restitusi ini juga baru kami kenal Bapak Ibu selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan kami mulai belajar menanamkannya, dan saya sudah mencoba ini di kelas saya dan di kelas lain. Setiap siswa yang bermasalah, saya sekarang berusaha untuk menerapkan restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu tujuannya itu adalah untuk mengembalikan siswa itu menjadi karakter yang lebih kuat. Ini dia, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk mencapai ini semua Bapak Ibu, ini dia yang ditunggu-tunggu yang berhubungan dengan kita sebagai pendidik, yaitu posisi kontrol kita di mana. Pak Ibrahim silakan Pak. Jadi guru Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum ya Pak Bakti. Ada penghukum Pak. Ini saya bilang Pak Bakti karena saya tengok Pak Bakti itu kontrolnya sampai hari ini masih penghukum. Udah. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Sebelum mengikuti
Udah? Saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrol saya itu ada yang pertama di penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau ini saya jarang-jarang sesekali, manajer tidak pernah sama sekali saya terapkan. Selama saya menjadi guru sudah kurang lebih 13 tahun di UPT SMP Negeri 2 Madanggaras. Oke? Supaya Bapak Ibu tahu apa sih ciri-ciri penghukum itu. Kok bisa aku dikatakan posisi kontrol itu sebagai penghukum? Ini, untuk penghukum Bapak Ibu, biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Benar ya Bapak Ibu? Disertai dengan ancaman ya. Awas kok ya kalau ngomong lagi ya. Kumakan kok ya. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Nah, guru pada posisi penghukum ini biasanya dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kok ya. Nah, biasanya kita begitu ya Bapak Ibu. Makanya bisa saya menyimpulkan saya sebagai penghukum. Saya sering membuat ini ke murid-murid saya. Kalau misalnya mereka ribut, udah ribut akan terus di kelas itu ya, awas kok ya. Saya bilang begitu. Saya kurangi nilai kok nanti. Itu penghukum Bapak Ibu. Disertai dengan ancaman. Selanjutnya, Pak Ibrahim, pembuat rasa bersalah ini saya kali nunggu. Seringkali aku berdiri langsung. Oh nah, kecewa kali Ibu sama kalian. Muka kita memelas, betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Ini pasti banyak juga yang buat begini. Ya kan Bu Juli? Kasihan loh orang tua kalian di rumah, udah capek-capek orang itu kerja supaya kau pintar, tapi kayak gini lah kelakuanmu. Nah, di sini posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Dia merasa aku kayaknya nggak apa ya. Gimana namanya? Kok macam nggak berarti kali hidupku ini ya. Udah buat guruku kecewa, apalagi orang tuaku. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya kalau ada di kita ngomong agak maklumnya, saya nari-nari ini mencari lawan saya ini udah. Oke, bisa kita lanjut ya? Oke lanjut Pak Baim, teman. Nah, saya juga di posisi ini sebagai teman. Jadi kalau teman biasanya kata-kata kita gini Bapak Ibu. Tolonglah nak, kerja mana tugasnya? Untuk itu loh, masa kayak gitu kali. Nah, itu kita teman. Posisi kita. Makanya di situ kata-kata yang sering kita utarakan kepada siswa kita, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu bereskan, bantu bereskan. Di sini dia tidak menyakiti murid, namun murid merasa ketergantungan dengan dia. Benar ya Bapak Ibu? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid tidak merasa tersakiti, tapi dia ketergantungan sama kita. Kalau ada masalah, pasti dia ujung-ujungnya mencari kita, minta perlindungan. Oke, lanjut Pak Baik. Pemantau. Nah, pada pemantau, posisi pemantau ini dia berdasarkan peraturan-peraturan dan ada konsekuensinya. Konsekuensi, bukan hukuman, Bapak Ibu. Mirip-mirip, konsekuensi atau sanksi. Jadi, guru pada posisi pemantau ini dia biasanya akan berkata, apa sih peraturannya? Misalnya seperti itu. Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR? Apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu melupakan air di atas meja temanmu? Dan begitu selanjutnya itu namanya posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu manajer. Nah ini yang diharapkan di kurikulum Merdeka, semua guru Indonesia ini menempatkan diri, memposisikan dirinya itu, kontrol dirinya sebagai manajer. Pak Mangunsong, saya juga paham Pak, tidak semudah itu yang saya bilang ya Pak. Apalagi pola pikir ini sulit memang Pak. Udah, tapi pelan-pelan kalau kita mau Pak mencoba, mudah-mudahan. Saya juga awalnya macam lucu-lucu saya Pak. Anak-anak di kantin saya udah masuk kelas. Biasanya saya marah tuh. Kurang ajar Pak ya. Masa aku bisa masuk kelas kalau di kantin anak-anak itu makan? Saya bilang begitu ya Pak. Tapi kemarin saya sudah berapa kali Pak menerapkan ini. Dan yang saya pikir anak-anak yang sering kita hukum, yang mereka tidak dihukum, disuruh ditanya ini nggak pernah menjawab, mereka
itu, Rido, Farel, Rio. Dari mana nak? Saya bilang seperti itu sama dia. Kantin bu. Ngapain? Makan, kata dia. Udah? Manajer segitiga restitusi Pak, ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar tadi Pak. Kita harus tahu dulu Pak, apa kira-kira yang mendasari dia melakukan tindakan itu, yaitu ke kantin. Pada saat jam pelajaran dia ke kantin makan. Kita harus tahu apa yang mendasari tindakannya. Itu yang harus kita ketahui dulu terlebih dahulu Pak. Setelah saya tanya dia, bu, aku lapar tadi bu. Aku gak sempat sarapan, aku gak pernah masak, kata dia. Begitu kan Pak? Saya bilang, iya. Setiap manusia itu, saya tanya, kira-kira yang kamu lakukan benar atau salah? Dia ini Pak salah. Iya, memang benar Nak. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya namanya manusiawi. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Itu yang saya bilang Pak kepada mereka. Untuk apa Pak? Untuk menstabilkan keadaan dulu Pak. Baru lanjut. Itu dianya. Oke Pak, ini dia manajer ya Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut biar tak terpotong-potong. Ini di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya Bapak Ibu, ini kasusnya sering ya kita jumpai di sekolah kita ya. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bahkan tadi juga ada dihukum karena tidak memakai atribut ya. Udah, jadi kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka Bapak Ibu yang kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah. Udah, kemudian lalu sana berdiri di depan sana. Bisa begitu ya Bapak Ibu? Yang tidak memakai atribut kalau kita sebagai penghukum. Kemudian kalau guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berkata begini kepada muridnya, Baim, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu dia. Datanglah si guru dengan posisi kontrol teman. Datang, datangi Baim. Baim, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau dia sebagai teman. Datanglah si pemantau. Bumi pemantau. Sudah? Maka Bumi akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, kalau dia pemantau pasti ada konsekuensinya. Dan ini sudah ditetapkan berdua. Dia tidak sepihak. Kalau hukuman sepihak ya, murid tidak bisa kita kasih kesempatan untuk membantah. Tapi kalau dia pemantau, kita berbicara dengan murid. Nah, kalau nanti tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya iya. Sepakat. Makanya ditanya di sini. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, begitu. Baru nanti kamu beli atributnya ya. Misalnya kita buat konsekuensinya kalau tidak pakai atribut adalah ya harus membeli atribut, harus pasang atributnya. Makanya nanti kamu beli ya atributnya. Itu kalau pemantau. Yang terakhir posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ini yang sama-sama kita terapkan ya Bapak Ibu. Bu Yohana sedia Bu. Nanti kita bisa saling sharing. Nanti ada contohnya ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Soal manajer dia akan berkata seperti itu. Kira-kira kamu tahu bagi kesalahanmu? Pasti dijawab ya Bu. Kenapa? Apa salahnya nak? Saya tidak pakai atribut. Kira-kira apa yang bisa Ibrahim lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ibrahim? Jadi kita kasih kesempatan anak-anak benar-benar nak. Apa Bu? Bapak Ibu untuk mengeluarkan dan dia tuh bertanggungjawabkan perilakunya kalau dari dirinya sendiri. Lalu dibilangnya, iya Bu, nanti saya akan beli atributnya, saya pasang, saya pakai ya Bu. Nah biasanya begitu, atau saya minta maaf ya Bu. Bapak Ibu, percayalah, kita sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun di sekolah ini, benar ya Bapak Ibu? Kita membuat hukuman kepada anak-anak, kita anggap hukuman itu mampu mendisiplinkan anak, tetapi ternyata salah Bapak Ibu. Tadi seperti dipaparkan Pak Ibrahim, disiplin dengan identitas gagal, salah satunya adalah hukuman. Kenapa? Dia hanya menghindari, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kenapa dia harus datang tepat waktu? Karena dia takut
dihukum. Makanya datang tepat waktu. Motivasinya bukan dari sini Bapak Ibu, tapi karena takut dihukum. Karena orang lain, namanya ekstrinsik. Kemudian, kenapa dia yang harus berprestasi? Karena diiring-iringi imbalan. Nanti nilaimu Pak tambahin. Reward. Termotivasi dia, iya. Tapi dalam bentuk identitasnya gagal. Kalau misalnya tidak kita kasih lagi, dia tak mau lagi belajar, malas dianya. Itu semuanya gagal di situ. Dan itu tidak baik dan tidak benar kita lakukan Bapak Ibu. Yang benar itu motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Caranya? Bagaimana caranya? Itu dia. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang untuk menghargai diri kita. Misalnya, nah, ini sebenarnya nanti ada Pak di penjelasan sebelumnya, ya kan? Jadi saya ngulang lagi jadinya. Oke ya? Jadi begitu ya Bapak Ibu tentang disiplin tadi yang tentang hukuman. Kemudian penghargaan. Kita pikir penghargaan ada paten kali ya kan? Nanti dia disiplin anak-anak kita kasih penghargaan. Ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu ketika kita memberikan penghargaan? Misalnya nih, bagus sekali nih memang Erdino Sinaga nih. Nggak pernah nggak kerjaan tugas, sering kasih hadiah misalnya, kita kasih hadiah. Tipek misalnya kan Bu, ada itu nanti yang misalnya siswa, pasti Bapak Ibu yang merasa dia tidak bertanya. Jadi menimbulkan rasa ini. Itu tidak efektif juga. Kita pikir penghargaan efektif, ternyata tidak efektif. Lanjut Pak Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, ini supaya lebih paham ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tuh posisi kontrol. Nah, ini kira-kira ada sebuah kata-kata. Coba Pak Ibu dulu. Setelah penjelasan saya sudah paham belum? Nih, posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Darlin? Iya, benar ya Bu Irma. Pembuat rasa bersalah ya Bumi. Kecewa, itu dia identiknya. Lanjut Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira ini? Apa? Memang berita hukuman ya memang hukuman. Udah. Lanjut Pak. Kamu harus membersihkan tumpahan air di meja temanmu ya. Ini kira-kira di posisi kontrol tadi Bu. Iya, pemantau konsekuensi ya kan Bu. Jadi dibilang kalau nanti ada menjorok-jorokkan harus dibersihkan. Itu konsekuensinya ya. Udah paham Bapak Ibu berarti ini semuanya. Lanjut Pak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer ya Pak, yang terakhir manajer. Lanjut Pak, Mas Eren dari terakhir. Iya, kerjakan tugasnya ya. Iya, di teman. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua berarti sudah memahami ya Bu. Jelas penjelasan saya Bapak Ibu? Jelas. Oke Pak Ibrahim, sedikit lagi ya Bu. Sedikit lagi, ini tinggal segitiga. Oke, ini keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Udah. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nanti kita akan membuat kelas keyakinan kelas masing-masing. Dan nanti ini akan saya tagih hasilnya. Membuat keyakinan kelas. Nanti ada contohnya saya kasih tahu Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan pada saat mengendarai sepeda motor atau kereta? Kalau dia peraturan Bapak Ibu menjalankannya karena takut hukuman. Betul. Kita pakai helm biar tidak kena razia. Tapi kalau kita buat keyakinan, misalnya harus pakai helm saat mengendarai. Iya. Keyakinan itu dianya berhubungan dengan nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan apa yang mau kita peroleh kalau kita pakai helm? Keselamatan. Benar ya Pak Pranto? Mana tahu terjatuh, terhentak kepalanya, jadi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini waktu kita COVID, anak-anak nggak pakai masker kita hukum. Kita bilangnya peraturan. Tapi kalau dia keyakinan Bapak Ibu, kenapa aku harus pakai masker? Jadi nilai kebajikan yang mau kita tanamkan dalam diri kita, aku harus pakai masker supaya aku selamat, supaya aku sehat. Begitu Bapak Ibu. Makanya namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau keyakinan dari dalam diri kita, untuk keselamatan kita, untuk menghormati kita, menghargai kita, menyayangi kita, dan lain-lain. Kalau peraturan, dia bentuknya takut karena hukum. Paham dikira Pak Ibu muka-mukanya udah ada? Soal terakhir. Lanjut Pak. Pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, ini dia. Keyakinan kelas ini bisa kita bentuk. Dia pakai kata-kata
siswa seperti Rio yang tidak mau menulis, tidak mengerti, saya pikir dia tidak bisa membuatkan keyakinan kelas. Ternyata dia bisa menuliskannya. Apa dibuatnya? Tidak boleh berambut panjang, katanya. Udah. Kemudian Ridho, saya kaget-kaget. Apa dia bilang Ridho? Katanya tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Pandai-pandai mereka membuatnya. Bumi. Nanti dari 32 anak yang menuliskan di sticky note, suruh mereka lemparkan di papan tulis. Baru kita wali kelas dengan anak-anak kita eliminasi. Mana yang mau kita ambil? Kalau yang berat janganlah. Yang penting dia mewakili. Itu dia adalah pembentukan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya buat. Saya nggak tahu ini jaringannya error. Kalau error itu lagi saya buat ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah saya buat di dalam kelas saya dan sudah kami bentuk. Setelah terbentuk keyakinan kelas, suruh anak-anak menghias sebagus mungkin di karton misalnya atau kertas yang lain. Kemudian ditandatangani. Nah ini saya memberikan pengarahan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau suaranya nggak terdengar ya Bapak Ibu karena nggak pakai speaker. Tuh. Nah mereka mulai menuliskan keyakinan kelasnya. Bukan kelas Rio nih, Rio nggak ada. Ada Rio. Ada. Kan ada sama Kadis. Tuh baru mereka menyatakan Bapak Ibu. Papan tulis, baru saya seleksi. Seleksinya saya lupa video. Nah, setelah dapat seleksi, saya buat seperti itu. Saya hias, kemudian saya tempel di belakang, lalu ditandatangani bersama. Tujuannya apa? Nanti kalau mereka membuat kesalahan, kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Misalnya, mereka berantem di kelas, kita ingatkan. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati sesama. Begitu dia Bapak Ibu. Atau dia makan di kelas, berarti kan dia melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati orang lain. Begitu. Makanya kita kembalinya semua keyakinan kelas. Kita buat dulu keyakinan kelas kita. Oke Bapak Ibu, ini respon dari siswa ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Ibrahim. Biar cepat. Nah ini dia Bapak Ibu yang terakhir, penyelesaian kasus di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah yang mau kita terapkan. Saya juga tahu Bapak Ibu saat ini di hati Bapak Ibu itu begini. Sedangkan di barbar aja, sedangkan di toko-toko, di jamba-jamba, nggak mempan, apalagi cuma begini. Tapi Bapak Ibu ada beberapa siswa yang sudah saya buat seperti ini. Paling tidak begini Bapak Ibu, kita tidak bisa misalnya menuntut siswa harus berubah secepat itu, tidak. Tapi kalau terbiasa kita lakukan seperti itu, dia merasa dihargai. Dia merasa selama ini kita kan masih merendahkan mereka, kita tepok, kita begini, kita berkos semuanya kan Bapak Ibu. Tapi di saat kita menghargai mereka, kalau saya sih pemikiran saya gitu Bapak Ibu, makanya benar gitu tadi saya baru pendampingan, kami tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kami harus didukung dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Baru bisa terlaksana dan terrealisasi ini. Pelan-pelan Bapak Ibu, memang tidak mudah. Seperti saya bilang ya, merubah mindset itu tidak mudah. Merubah paradigma baru itu tidak mudah. Tetapi pelan-pelan kita lakukan. Tapi kita coba, jangan nggak kita coba gitu. Saya sudah melakukannya bukan karena di sini saya berdiri pencitraan, enggak gitu. Benar-benar saya lakukan ke anak-anak yang nggak pernah bisa ngomong kayak Rehan. Saya tanya, menurutmu ini benar atau salah nih? Salah Bu. Dan kemudian saya tanya lagi ya, berbuat salah itu memang manusiawi. Ibu pernah melakukan kesalahan. Nah, Ibu di sini bukan mencari kesalahan Rehan ya. Saya bilang seperti itu. Saya mau bantu Rehan memecahkan masalah dan apa solusinya. Itu yang saya bilang sama dia. Terus kita hubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Udah, kenapa dia ke kantin pada saat jam pelajaran? Karena dia lapar. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup, maka dia ke kantin karena lapar. Baru kita minta, kira-kira apa yang bisa Rehan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Minta maaf ya Bu,
caranya. Yang pertama, baru yang kedua, Bu, saya usahakan selesai sarapan dari pagi. Itu Bu, Bapak Ibu, seorang siswa yang selama ini mungkin kita hukum diam dan ngomong. Begitu, saya sudah terapkan bukan hanya yang satu siswa, banyak siswa. Setiap siswa di kelas saya masuk, kalau mereka berkasus, Bu ini begini, saya panggil. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Guru di segitiga restitusi ini pasti semua guru berperan sebagai manajer. Ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama validasi tindakan salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Ini kemudian lanjut, ya Pak, sebentar ya Pak. Nih, ini beberapa kalimat-kalimat yang diajukan guru pada tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu kita itu bukan mendukung, tapi kita untuk menstabilkannya gitu Bapak Ibu. Jadi yang sering kita lakukan itu kata-katanya begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini Bapak Ibu, tidak mencari dan kamu berhak merasa begitu. Lanjut Pak. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, di validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Ya, kebutuhan apa? Kalimat-kalimatnya begini ya Bapak Ibu yang diajukan guru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Udah? Oke lanjut Pak. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Ya Bapak Ibu. Supaya anak-anak termotivasi secara intrinsik itu dia tadi Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau bisa keluarga ini? Saya agak ya sekolah, udah? Kepercayaan kelas atau sekolah. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita telah sepakati di keyakinan kelas tadi kan Bapak Ibu. Kemudian mau jadi orang yang seperti apa kira-kira kamu nak kalau kamu terus seperti ini? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai dari keyakinan kelas, mudah-mudahan dari keyakinan kelas berkembang menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau anak-anak melanggar peraturan sekolah, kita tinggal bilang seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan sekolah kita nak? Misalnya harus pakai sepatu warna hitam Bu. Udah? Kamu pakai sepatu warna apa hari ini? Iya Bu, berarti saya salah. Kita tanya. Biar mereka yang mencari solusi untuk permasalahannya sendiri dan mereka yang bertanggungjawabkannya. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir. Mana tahu Bapak Ibu mau melihat ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Tapi ini kemarin untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual. Lanjut. Ini kalau ini memang untuk memenuhi tugas saya. Jadi di sini memang saya panggil anaknya biar dia tahu. Tapi nggak dengar ya suaranya. Mungkin pakai itu Pak Babang di tas saya. Tengok Pak Babang ada apa namanya? Mikro apa? Speaker Pak Babang di dalam itu Pak. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Sama-sama kita lihat biar Bapak Ibu tahu bagaimana sih penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi harus memuat 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan keadaan. Nanti diputar ulang ya Pak Wali. Menstabilkan keadaan. Mudah-mudahan dengar. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah melakukan. Ibu di sini
mencoba untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian dan berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Jadi pasti melakukan ini ada alasannya ya. Pasti seru sekali ya bisa mencari buku dan tempat itu. Ya, ibu bisa lihat kalau dia senang. Mencari kesenangan memang kebutuhan setiap orang. Namun seharusnya kita bisa memikirkan hal lain yang lebih efektif untuk memperbaiki. Ada contoh lain. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya kalian? Mana yang kira-kira benar? Kita ingat dengan baik tentang keyakinan kelas kita. Jika kita kembali pada saat ketika Ida yang mencoret-coret tugas ini, apakah Ida melakukan itu tidak mau bersikap baik dan membuka tidak? Tapi Ida tidak punya rasa senang, kan? Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa memberikan lagi. Bagaimana boleh? Apa yang bisa Ida lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Emang kenapa, Mak? Nah, sekarang mari kita selalu mengingatkan keyakinan kita dan nantinya kalian akan menjadi seperti apa yang kita Oke Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi, dan saya juga belum begitu ingat kemarin dengan apa saja sih tahapan-tahapannya di situ, makanya masih nampak saya itu melihat di laptop dan membaca Bapak Ibu. Karena sering saya lakukan, sudah terbiasa, sekarang saya sudah mulai memahami. Itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Jadi akhir kata, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan segitiga restitusi dan semua modul inti di dalam budaya positif di sekolah kita, sehingga bisa membentuk karakter yang baik bagi anak-anak kita dan terbentuknya memang budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Anak-anak. Jadi materi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang kita sepakati bersama. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas ini yang membuat saya sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas, peraturan yang kita buat berdua antara guru dan murid. Paham sampai sini? Paham. Jadi peraturan kelas itu yang membuat guru sendiri, keyakinan kelas itu yang membuat antara guru dan murid. Sekarang saya akan membagikan notes sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Nanti nak, kalian setiap kelompok masing-masing menuliskan apa yang ingin kita yakinkan di dalam kelas. Misalnya, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, tidak boleh ribut, dan sebagainya. Saya kasih kesempatan setiap kelompok dengan jumlah 6 orang membuat satu keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Ada Pak. Martin, tolong bantu saya nak. Kelompok
kelompok genap kita kasih warna pink. Kelompok ganjil kita kasih warna Kuning. Masing-masing sudah mempunyai ini. Sudah Pak. Sekarang tulis nama kalian. Lalu tulis keyakinan kelas apa yang ingin kita terapkan di sini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tidak boleh membawa handphone, cukup membawa handphone jika disuruh oleh guru. Kedua, melaksanakan piket kelas. Terima kasih. Nama Angelita Farera, keyakinan kelas melaksanakan piket kelas dan sopan santun. Terima kasih. Nama Akila Azara, keyakinan kelas mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak keluar masuk kelas. Nama Sophia Marwah, keyakinan kelas kebersihan, toleransi, disiplin, dan sopan santun. Nama Aminatu Zahra dari kelas 75. Pertama, menjaga keributan bersama. Kedua, melaksanakan tanggung jawab bersama. Tiga, mengikuti ajaran dan perintah guru. Yang Abu, Siapa? Abu udah istirahat nak? Udah Pak, tadi di kantin. Alhamdulillah. Abu tahu nggak kenapa bapak panggil ke sini? Tak tahu Pak. Nggak tahu ya. Abu tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30 Pak. Sekolah kita masuk jam berapa? 7:15. Terus menurut Abu datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat Pak. Terlambat ya. Terlambat itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Tidak baik Pak. Jadi terlambat itu perbuatan yang tidak baik ya nak. Memang setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. So Bapak juga pernah datang terlambat ke sekolah. Tapi di sini Bapak bukan mau mencari kesalahan, tetapi Bapak mau mencarikan solusi supaya Abu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Abu pasti punya alasan kenapa terlambat. Coba ceritakan sama Bapak.
Karena Pak, saya nonton bola, jadi tidurnya kemalaman. Nonton bola, tidurnya jam berapa, Bu? Karena nonton bola, jadi tidurnya kemalaman, pasti bangunnya juga kesiangan. Betul kan, Bu? Abu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat bersama pada pertemuan lalu? Pasti ingat Pak. Kalau masih ingat, apa itu keyakinan kelasnya? Disiplin tepat waktu. Iya. Jadi Abu yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri kita. Yakin? Yakin Pak. Sekarang apa yang harus Abu lakukan supaya Abu tidak terlambat dan bisa tepat waktu serta disiplin? Nah, Tidur harus lebih cepat lagi Pak. terus apa lagi? Buat alarm dan minta bangunkan Mama. Tidur cepatnya jam berapa? Jam 9 Pak. Jam 9. Terus nanti pasang alarmnya sebelum sholat subuh ya Bu, Ya Pak. supaya Abu juga bisa sholat subuh. Jadi kapan mau dimulai ini Bu? Nanti Pak. Oke, baik. Jadi mulai hari ini Abu harus melakukan itu agar lebih baik supaya Abu bisa lebih disiplin dan tepat waktu. Abu bisa. Bisa Pak. Semoga Abu bisa menjadi lebih baik lagi mulai hari ini dan ke depannya. Bisa Pak. Assalamualaikum, saya Ahmad Bukhari Lutfi. Senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri.